Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 halaman 186 sampai 193 pada subtema 4 pembelajaran 2 di buku tema. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 186. Ini dia. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir, rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan: 1.500 gram gula pasir, 250 ml air matang, 3 perwarna makanan, 4 tusuk sate. Cara membuat: 1. Campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api yang sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu suka. Kunci jawaban halaman 186. Ayo menulis, buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Tuliskan jawabannya di kotak yang disediakan. 1. Mengapa pada pembuatan gulali menggunakan air matang? Jawabannya adalah air matang digunakan pada pembuatan gulali supaya lebih sehat. 2. Apa perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali? Jawabannya adalah pada pembuatan gulali terjadi perubahan wujud mencair dan membeku. Mencair terjadi saat gula dicampur dengan air, sementara membeku terjadi pada saat adonan gulali didiamkan. Nomor 3. Mengapa air setelah mendidih jumlahnya berkurang? Air berkurang jumlahnya karena menguap pada saat mendidih. 4. Apa tahapan pertama dalam membuat gulali? Tahapan pertama membuat gulali adalah mencampurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. 5. Apa fungsi tusuk sate pada pembuatan gulali? Jawabannya adalah tusuk sate digunakan untuk melilitkan gulali. Ini dia adik-adik kunci jawaban dari halaman 1 dan 2. Silahkan dicatat. Ini dia jawaban halaman 3, nomor 3 dan 4 dan 5. Nomor 3, 4, 5. Kita lanjut. Kunci jawaban 187, 188 dan 189. Ayo mengamati. Kamu sudah melakukan dan mencermati cara membuat gulali. Sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Tuliskan contohnya. Peristiwanya: air mendidih, perubahan wujudnya menguap, gula dicampur air, mencair, adonan gulali mengental, membeku. Ini dia wujudnya yang terjadi. Ada 3 peristiwa, yaitu air mendidih, gula dicampur air, adonan gulali mengental. Perubahan wujudnya ada 3: menguap, mencair, dan membeku. Oke, kita lanjut. Ayo berdiskusi. Kelompokmu telah mempraktikkan membuat gulali. Apa yang terjadi jika setiap anggota kelompokmu tidak melaksanakan tugas masing-masing atau tidak bekerja sama? Tugas kelompok akan berhasil jika menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu banyak contohnya: diskusi kelas bersama kelompok. Makna dan contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu adalah ini dia. Sikap bersatu adalah berkumpulnya individu menjadi satu tanpa memandang ras, suku, agama, warna kulit, dan keturunan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sikap bersatu adalah saling menghargai pendapat dan peran yang beragam, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, saling menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat yang lain, menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Ayo mengamati. Dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar berikut. Gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Jawabannya ini dia adik-adik. Silahkan dicentang. Ini dia gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Ini dia.
bermain bersama anak-anak atau adik-adik. Ini dia mencuci piring bersama, menjemur pakaian, belajar bersama. Masih mematikan lampu. Mencuci motor bersama. Itu dia ada 4 yang dicentang, bermain bersama, mencuci piring bersama, belajar bersama, dan mencuci motor bersama. Kunci jawaban halaman 193. Ayo berlatih. Persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga permainan. Contoh olahraga permainan adalah sepak bola. Untuk bisa bermain bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari berlatih menggiring bola. Sebelum bermain perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Estafet bola. 1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 orang siswa. 2. Setelah diberi aba-aba, mulai. Anak pertama menggiring bola ke arah anak kedua menggiring bola ke arah anak ketiga menggiring bola sampai batas akhir, ya, sampai selesai. Setelah sampai ke batas akhir, anak keempat segera menendang bola menuju gawang atau menuju titik yang ditentukan. Siapa yang paling cepat, itulah pemenangnya. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk menggiring bola. Diskusikan bersama guru dan teman kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara-caranya sebagai berikut. 1. Menggiring bola dengan kaki bagian luar. 2. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam. 3. Menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki. Cobalah menggiring bola dengan ketiga gerakan tersebut. Gerakan mana yang mudah kamu lakukan? Berlatih bersama teman-temanmu. Kegiatan bersama orang tua. Berdiskusilah bersama orang tuamu. Diskusikan tentang contoh sikap bersatu di lingkungan rumah. Lakukan juga refleksi bersama apakah anggota keluarga sudah bersatu. Demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tematika kelas 3 SD halaman 186 sampai 193 subtema 4 pada pembelajaran 2 di buku tema. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan ya adik-adik ya. Ini dia jawabannya tadi adik-adik dia. Ini kita ulang jawabannya, ini dia. Dari bawah ini dia, kemudian jawabannya ini juga dia, ini dia jawabannya juga, kemudian ini nomor 5, 4, 3, 2, 1, ya ini dia kita jawabannya. Oke adik-adik ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab. Oke adik-adik, sehat selalu dan tambah semangat belajar ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.